Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini adalah hari Selasa, tanggal 2 Februari tahun 2021, kita akan belajar tema 2F dengan bunyi KD 4.2, yaitu menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Oke, sekarang jangan lupa kalian persiapkan buku tematik, alat tulis, dan buku tulisnya. Apabila ada yang penting, boleh kalian catat ya nak. Oke, simak terus ya videonya sampai selesai. Baik anak-anak, sekarang kalian buka buku tematik halaman 9. Nina memberi makan kucing dengan teratur. Memelihara hewan melatih Nina untuk selalu disiplin. Tidak hanya disiplin di rumah, Nina juga disiplin di sekolah. Nina selalu datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Tidak terlambat tiba di sekolah adalah contoh tata tertib di sekolah. Tata tertib harus dipatuhi. Contoh tata tertib di sekolah antara lain sebagai berikut. Sekarang kita perhatikan gambar yang pertama, yaitu memakai seragam dengan rapi. Ketika kita di sekolah, kita harus menggunakan pakaian dengan rapi seperti contoh pada gambar tersebut ya. Yang selanjutnya yaitu masuk kelas dengan tertib. Nah, ketika kita masuk kelas, kita harus tertib, tidak boleh dorong-mendorong. Oke, yang selanjutnya kita perhatikan gambar yang selanjutnya, yaitu meminta izin sebelum keluar kelas. Nah, di sini ada contoh, ada yang mau keluar kelas. Maaf Bu Guru, saya izin ke toilet. Itu contoh ketika kita akan izin ke toilet. Jadi, kalau kita mau keluar kelas, kita harus izin terlebih dahulu ya kepada Bapak atau Ibu Guru. Oke, gambar yang selanjutnya yaitu mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, jadi ketika kita sedang mengikuti upacara bendera, kita harus tertib, tidak boleh ngobrol, apalagi bercanda dengan temannya ya nak ya. Selanjutnya kita akan belajar tata tertib di kelas. Nah, apa aja sih contoh tata tertib di kelas ketika kita lagi belajar? Sekarang kalian bisa lihat contohnya di halaman 21. Boleh dibuka bukunya ya Naya. Yang pertama, ketika belajar kita tidak boleh gaduh. Perhatikan pelajaran dari ibu guru. Nah, ketika kita belajar kita tidak boleh gaduh ya. Tapi kita harus memperhatikan pelajaran apa yang disampaikan oleh ibu guru. Oke, yang selanjutnya, jika guru bertanya, jawablah dengan sopan. Di sini ada contohnya ya Naya, bu gurunya sedang bertanya. Bu guru bertanya kepada Nina, "Nina, hewan apa saja yang ada di sekitar sekolah?" Nina pun menjawab, "Di sekitar sekolah, Nina melihat kucing, ayam, dan kupu-kupu, Bu." Nah, jawaban Nina itu sopan ya anak-anak. Oke, kita perhatikan contoh selanjutnya. Jangan berbicara sebelum diminta. Tunjuk jarimu jika ingin bicara.
Nah, ketika kita ingin berbicara atau ingin bertanya kepada bapak atau ibu guru, kita terlebih dahulu mengangkat tangan ya Naya. Di sini ada contohnya, Tony yang sedang bertanya dan dia pun mengangkat tangannya. Next, selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu ketika guru membagikan buku tugas, tunggulah namamu dipanggil guru. Nah, ketika ibu guru membagikan tugas, tunggu nama kalian dipanggil ya, jangan berebutan. Itulah tadi contoh tata tertib di kelas. Jika tata tertib tersebut dilanggar, kegiatan belajar menjadi tidak menyenangkan. Baik, selanjutnya kalian bisa lihat di halaman 24. Mari kita membaca ya Naya. Nina mendapat tugas kelompok untuk mengamati hewan di sekitar. Besok tugas harus dikumpulkan. Nina satu kelompok dengan Lani dan Tony. Tugas dikerjakan bersama sepulang sekolah. Sore hari tugas selesai dikerjakan. Besok mereka dapat mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Mengumpulkan tugas dengan tepat waktu adalah contoh sikap patuh kepada tata tertib. Mengerjakan tugas sekolah, misalnya mengerjakan PR di rumah, mengerjakan tugas kelompok bersama, dan berdiskusi dalam tugas kelompok dengan tertib. Nah, itulah contoh tata tertib mengerjakan tugas sekolah. Sekarang mari kita buka halaman 36. Di sini ada contoh sikap tertib di sekolah. Yang pertama yaitu menyimak penjelasan guru. Ketika bu guru sedang menjelaskan, kalian harus menyimak dengan baik ya nak. Tidak boleh mengobrol ataupun bercanda dengan teman kalian. Yang kedua yaitu berdiskusi dengan tertib. Oke. Ada pula hal yang tidak boleh dilakukan ketika pelajaran sedang berlangsung. Contohnya sebagai berikut. Contoh yang pertama, mengganggu teman yang sedang belajar. Nah, ketika teman sedang belajar, kita tidak boleh mengganggunya ya. Contoh yang selanjutnya yaitu menyontek pekerjaan teman. Kita tidak boleh menyontek kepada teman kita. Oke, yang selanjutnya mencoret-coret meja. Nah, mencoret-coret meja juga tidak boleh kita lakukan ya. Oke, dan yang selanjutnya mengobrol ketika pelajaran berlangsung. Nah, ketika kita sedang belajar, kita harus memperhatikan bu guru, tidak boleh mengobrol. Oke, itulah tadi contoh sikap tertib di sekolah dan yang tidak boleh dilakukan ketika pelajaran berlangsung. Oke, yang selanjutnya kita akan mempelajari mentaati tata tertib lingkungan yang ada di sekolahan. Yang pertama, tata tertib di perpustakaan. Tata tertib di perpustakaan yaitu yang pertama, melapor kepada petugas jika ingin meminjam buku. Yang kedua, mengembalikan buku tepat waktu. Yang ketiga, tidak merusak buku. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Yang lima, tidak gaduh di perpustakaan. Dan yang selanjutnya yaitu mentaati tata tertib di toilet. Adapun mentaati tata tertib di toilet yaitu 1. Mengantri ketika ingin menggunakan toilet. 2. Menyiram toilet setelah digunakan. 3. Membuang sampah di tempat sampah. 4. Tidak mencoret-coret dinding toilet. Setiap tempat memiliki tata tertib. Tata tertib harus dipatuhi ya nak ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat video tutorial cara memakai seragam sekolah yang baik dan benar.
Alhamdulillahirabbil alamin, pelajaran tematik hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya ya dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan lupa tugasnya kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, lalu kalian kirimkan ke Bu Guru ya. Sekian dari Bu Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.